Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Maulana Nasim Ikhlas dengan nomor NIM 2211091016 dari kelas 2C D4 Trail. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempraktekkan materi mengenai motor Dahlander melalui simulasi lewat laptop. Jadi di sini aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi CADSIMU sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester 3. Baik, kita langsung saja. Sebelum kita mulai membahas mengenai simulasinya, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu motor Dahlander. Nah, apa itu motor Dahlander? Motor Dahlander adalah jenis motor listrik 3 fasa yang memiliki 2 kecepatan putar utama yang dapat dipilih. Motor ini dinamai dari penemu konfigurasi gulungan khusus yang memungkinkan 2 kecepatan tersebut, yaitu seorang perancang yang berasal dari Jerman bernama Ernst Dahlander. Nah, fitur utama dari motor Dahlander adalah kemampuannya untuk beroperasi pada 2 tingkat dengan 2 kecepatan yang berbeda. Ini dapat dicapai dengan mengubah konfigurasi hubungan gulungan motor antara delta dan bintang. Nah, di samping sebelah kiri, ini merupakan contoh dari motor Dahlander. Selanjutnya, apa yang mempengaruhi kecepatan motor ini? Nah, untuk perbedaan kecepatan pada motor, itu didapat dengan prinsip perubahan jumlah kutub pada stator motor tersebut. Jika kita merujuk pada rumus kecepatan sinkron, yaitu seperti rumus di samping, di mana pada rumus di samping itu menjelaskan bahwa kecepatan motor sama dengan 120 dikali dengan F atau frekuensi dibagi dengan P atau jumlah kutub. Maka jelas, dengan perubahan jumlah kutub maka akan merubah kecepatan motor. Kenapa? Karena jumlah kutub sendiri itu berbanding terbalik dengan kecepatan motor. Jadi semakin banyak kutubnya, maka kecepatan motor akan semakin rendah. Lalu semakin sedikit kutubnya, maka kecepatan motor akan ikut semakin tinggi. Nah, meskipun dari rumus tersebut kecepatan motor dapat juga diatur dengan merubah frekuensi sumber listrik. Artinya apa? Jadi, frekuensi juga berpengaruh pada kecepatan motor. Karena frekuensi sendiri itu berbanding lurus dengan kecepatan motor. Semakin tinggi frekuensi, maka akan semakin tinggi kecepatan motor. Lalu semakin rendah frekuensi, maka akan semakin rendah pula kecepatan motor tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah menyiapkan sebuah ilustrasi. Di mana pada ilustrasi ini, kita bagi menjadi 2, ada ilustrasi yang pertama, lalu kedua. Mari kita ambil contoh roda sepeda. Bayangkan kedua ilustrasi ini adalah roda sepeda dengan 2 pegangan atau kutub. Jadi yang saya bahas ini adalah roda yang pertama. Nah, di roda pertama ini ada 2 kutub. Jadi, jika kita berpikir tentang putaran roda sepeda, waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh atau 360 derajat lebih cepat karena hanya ada 2 kutub yang menciptakan medan magnet. Jadi, dari titik ini untuk sampai ke titik ini lagi, itu membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat karena hanya terdapat 2 buah kotak, 2 buah persegi panjang atau yang kita ilustrasikan sebagai kutub. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk sekarang jika kita memasang 4 kutub pada roda. Jadi di sini ada 4 kutub pada roda. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh akan lebih lama karena medan magnet harus berinteraksi dengan 4 kutub. Jadi karena di sini ada 4 buah persegi panjang atau 4 buah kutub, untuk sampai ke titik ini kembali dari titik awal ini, itu medan magnet harus berinteraksi dengan keempat kutub sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan yang memiliki 2 kutub. Itulah yang menyebabkan perbedaan kecepatan yang ada pada motor Dahlander, yaitu terdapat pada jumlah kutubnya. Selanjutnya kita bahas mengenai hubungan kumparan motor Dahlander. Nah, untuk hubungan kumparan pada motor Dahlander itu terbagi menjadi 3 kemungkinan. Nah, tentu saja kita harus berpatok juga kepada nameplate dari motor ini. Jadi, ketiga kemungkinan ini adalah yang umum biasanya terdapat pada motor Dahlander. Kemungkinan pertama itu memiliki torsi yang tetap. Nah, untuk memiliki torsi yang tetap, itu motor Dahlander akan terhubung secara delta bintang-bintang. Nah, di sini untuk delta itu akan membuat motor dengan putaran yang lambat. Kenapa? Karena pada hubungan delta ini, impedansinya itu terhubung secara seri. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa untuk tahanan atau hambatan, apabila terhubung secara seri, maka tahanan atau hambatan tersebut dijumlah. Dengan menjumlah hambatan atau tahanan, akan menghasilkan hambatan tahanan atau tahanan yang lebih tinggi. Berbanding terbalik dengan apabila kita memparalelkan hambatan atau tahanan tersebut. Ketika kita memparalelkannya, maka hambatan atau tahanan tersebut akan menjadi lebih rendah dibandingkan kita menjumlahkannya.
Untuk itu, hubungan secara delta atau konfigurasi delta ini akan memiliki putaran yang lebih lambat karena impedansi yang tinggi. Dengan tingginya impedansi, arus juga akan ikut semakin rendah, maka kecepatan motor akan ikut semakin rendah, tetapi torsinya akan semakin tinggi. Nah, ketika impedansinya itu sedikit, maka arus juga akan ikut semakin banyak, dengan banyak atau semakin besar. Semakin besarnya arus, maka akan memutar motor menjadi semakin cepat dan torsinya ikut semakin lambat. Itulah alasan kenapa terhubung secara delta itu menghasilkan kecepatan yang lambat dan terhubung secara bintang-bintang menghasilkan kecepatan yang cepat. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Jika mengharapkan torsi konstan, maka perbandingan rasio daya itu adalah 0,63:1. Dalam hal ini, motor dapat dihubungkan secara delta bintang-bintang dengan kecepatan lambat dan cepat. Contoh, motor dengan daya 0,63/1 horsepower dengan kutub 4/2, di mana 4 ini adalah jumlah kutub pada hubungan delta, dan 2 adalah jumlah kutub pada hubungan bintang-bintang. Nah, dapat dilihat, untuk hubungan delta itu memiliki 4 kutub, sehingga dengan banyaknya kutub, seperti yang telah dijelaskan pada ilustrasi tadi, maka membuat motor berputar secara lebih lambat. Lalu untuk kutub bintang-bintang itu hanya berjumlah sebanyak 2. Dengan begitu, motor hanya memiliki waktu yang sebentar untuk bisa mencapai titik 360 derajat sesuai dengan ilustrasi tadi, sehingga hubungan bintang-bintang ini membuat motor berputar lebih cepat dibandingkan dengan motor dengan konfigurasi delta. Nah, koneksi ini cocok dipakai untuk beban dengan torsi tetap atau konstan dengan variasi kecepatan. Selanjutnya kita masuk ke kemungkinan kedua, yaitu dengan tipe daya tetap. Nah, untuk daya tetap di sini, ini terdapat hubungan bintang-bintang yang menjadi yang membuat kecepatan motor menjadi lambat. Lalu terdapat hubungan delta yang membuat kecepatan motor menjadi lebih kencang atau cepat. Nah, kita lihat penjelasannya. Untuk mendapat dua kecepatan dengan daya konstan, maka rasio torsi adalah 2:1. Jadi motor terhubung secara bintang-bintang dan delta, lambat dan cepat. Contoh, jika motor dengan daya 10/10 horsepower dengan kutub 4/2 bintang-bintang per delta. Jadi jumlah kutub 4 itu merepresentasikan jumlah kutub yang ada pada bintang-bintang, dan jumlah kutub 2 itu adalah merepresentasikan jumlah kutub yang ada pada delta. Coba dilihat, untuk hubungan bintang-bintang memiliki jumlah kutub sebanyak 4, dan untuk delta memiliki jumlah kutub sebanyak 2. Di sini bintang-bintang memiliki lebih banyak jumlah kutub dibandingkan dengan delta, sehingga dengan begitu motor yang terhubung secara konfigurasi bintang-bintang memiliki putaran yang lebih lambat dibandingkan dengan motor yang terhubung secara delta. Nah, kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga itu adalah variabel torsi atau torsi yang variabel atau bisa dirubah. Nah, di sini ketika hubungannya itu adalah bintang, maka kecepatan motor menjadi lambat. Nah, di sini di sebelah kanannya, apabila hubungannya itu adalah bintang-bintang, maka kecepatan motor menjadi lebih kencang atau cepat. Kita tinjau dari penjelasannya. Untuk mendapatkan torsi yang variasi rasio daya sekitar 1:4, ini diterapkan untuk kipas angin, motor terhubung secara per bintang-bintang, lambat atau cepat. Nah, contoh motor dengan daya 1/4 horsepower dengan kutub 4/2 per bintang-bintang. Jadi di sini untuk kutub bintang yang ini, untuk motor dengan konfigurasi bintang yang ini memiliki jumlah kutub sebanyak 4. Lalu untuk konfigurasi bintang-bintang yang ini memiliki jumlah kutub sebanyak 2. Jika kita bandingkan, di sini 4, di sini 2, sehingga kutub yang lebih banyak akan menghasilkan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan kutub yang lebih sedikit. Untuk itu, konfigurasi yang terhubung secara bintang itu memiliki kecepatan yang lambat, dan konfigurasi yang terhubung secara bintang-bintang itu memiliki kecepatan motor yang lebih kencang atau lebih cepat. Selanjutnya, kita bahas pada poin yang keempat, yaitu cara membaca nameplate dari motor Dahlander. Nah, sebenarnya dalam pengoperasian motor tentu kita harus mengenal nameplate-nya sebelum bisa mengoperasikannya. Karena sekarang kita membahas mengenai motor Dahlander, maka kita akan membahas mengenai nameplate dari motor Dahlander tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan contoh nameplate dari motor Dahlander, di mana pada nameplate ini akan terkandung berbagai macam informasi yang dapat kita peroleh yang membuat kita bisa mengerti mengenai motor tersebut. Nah, pertama informasi yang kita dapatkan yaitu terdapat simbol bintang-bintang per delta. Nah, bintang-bintang per delta ini adalah konfigurasi hubungan gulungan motor yang memberikan dua pilihan kecepatan utama. Bisa menggunakan bintang-bintang atau bisa menggunakan delta.
Lalu di sampingnya ada tulisan 380 volt. Ini merupakan tegangan nominal dari motor, yaitu sebesar 380 volt. Selanjutnya ada 3/2,4 ampere. Ini adalah arus nominal motor pada tegangan nominal. Angka pertama, 3 ampere adalah arus yang dengan arus pada konfigurasi bintang-bintang. Sedangkan angka kedua, 2,4 ampere adalah arus pada konfigurasi delta. Nah, di bawahnya ada 1,1/0,75 kW. Ini adalah daya nominal motor pada tegangan nominal. Angka pertama 1,1 kW adalah daya pada konfigurasi bintang-bintang. Dan angka kedua 0,75 kW adalah daya pada konfigurasi delta. Selanjutnya di sebelah kanan ada Kospi 0,8/0,72. Ini adalah faktor daya pada kondisi operasi normal. Angka pertama 0,8 adalah faktor daya pada konfigurasi bintang-bintang. Dan angka kedua 0,72 adalah faktor daya pada konfigurasi delta. Nah, selanjutnya di bawahnya ada tulisan 2820 atau 2820 per 1400 min pangkat minus 1. Ini adalah kecepatan putar motor pada kondisi operasi normal. Angka pertama 2820 adalah kecepatan pada konfigurasi bintang-bintang dengan satuan RPM. Dan angka kedua adalah 1400, itu adalah kecepatan pada konfigurasi delta. Selanjutnya di sampingnya ada tulisan 50 Hz, ini merupakan frekuensi sistem daya listrik. Lalu di bawahnya ada tulisan UERR, ini sendiri adalah tegangan kesalahan atau error pada kondisi operasi normal dalam satuan volt. Lalu di sampingnya ada IERR, ini adalah arus kesalahan pada kondisi operasi normal dalam satuan ampere. Terus selanjutnya ada ISKLB. Ini adalah kelas isolasi motor, yaitu kelas isolasi B. Nah, apa itu kelas isolasi B? Ini adalah simbol yang menunjukkan bahwa operasi motor dalam keadaan beban penuh itu hanya boleh sampai 130 derajat. Lebih dari itu, maka motor akan rusak atau mengalami gangguan. Selanjutnya ada CACB. Ini adalah mengindikasikan terminal koneksi motor seperti terminal ABC. Tapi sebelumnya juga ada IP20. Ini adalah tingkat perlindungan motor dari benda padat dan air. Dalam hal ini IP20. Selanjutnya ada TYP tipe SE 2662 strip 5K. Ini adalah tipe motornya. Lalu di sampingnya ada VDE 05030. Ini adalah standar keamanan. Maksudnya VDE 0530. Ini adalah standar keamanan dan kualitas motor sesuai dengan standar VDE 0530. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan singkat mengenai motor Dahlandar. Langsung saja kita masuk ke dalam bagaimana simulasi menjalankan rangkaian kontrol dan daya motor Dahlandar itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam simulasi dari rangkaian motor Dahlandar. Nah, di sini rangkaian yang saya gunakan adalah rangkaian dengan tipe delta bintang-bintang. Nah, untuk tipe ini kita harus perhatikan nameplate dari motor tersebut. Nah, di sini saya sudah siapkan satu buah nameplate motor dengan konfigurasi delta bintang-bintang. Nah, pada motor dapat terlihat di sini ada simbol delta per bintang-bintang. Ini adalah konfigurasi untuk menghidupkan motor. Di sampingnya ada 400 volt. Ini adalah tegangan yang dibutuhkan untuk menghidupkan motor. Lalu di sampingnya adalah 1/1,2 ampere. Ini adalah arus nominal yang dibutuhkan oleh motor untuk bekerja. Jadi 1 ampere itu digunakan pada konfigurasi delta dan 1,2 ampere digunakan pada konfigurasi bintang-bintang. Di bawahnya ada 0,3/0,42 kW. Ini adalah daya yang digunakan oleh motor. 0,3 digunakan pada konfigurasi delta dan 0,42 itu pada konfigurasi bintang-bintang. Di sampingnya ada Kospi 0,76/0,83. Ini adalah Kospi yang dibutuhkan oleh motor. 0,76 adalah Kospi saat konfigurasi delta dan 0,83 adalah Kospi saat konfigurasi bintang-bintang. Di bawahnya ada 1390/2780 rpm atau radian per menit. Jadi ini adalah putaran motor dalam 1 menit. Jadi 1390 itu adalah putaran ketika terhubung secara delta dan 2780 adalah putaran ketika terhubung dengan konfigurasi bintang-bintang. Di sampingnya ada 50 Hz, ini adalah frekuensinya. Lalu di bawahnya adalah ISO B/F. Ini adalah kelas isolasi. Kelas isolasinya yaitu ada pada kelas tipe F, yaitu tipe B. Itu adalah suhu maksimum motor bekerja pada beban maksimumnya yaitu sebesar 130 derajat Celcius. Lalu untuk suhu maksimumnya dengan tipe F itu adalah sebesar 155 derajat Celcius. Nah, tipe B digunakan saat konfigurasi delta dan tipe F digunakan saat konfigurasi bintang-bintang. IP sendiri itu adalah tingkat perlindungan motor dari benda padat dan air, dan
VDE 530 ini adalah standar keamanan dan kualitas motor sesuai dengan standar VDE-nya, yaitu 530. Nah, itu mungkin sedikit gambaran mengenai nameplate dari motor yang digunakan pada rangkaian ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai simulasi yang akan kita lakukan. Sebelum kita melakukan simulasinya, kita terlebih dahulu harus mengenal komponen-komponen apa saja yang ada pada rangkaian. Di sini, pada rangkaian pada simulasi terdapat dua macam rangkaian, yang mana sebelah kiri ini adalah rangkaian kontrolnya dan di sebelah kanan ini adalah rangkaian dayanya. Rangkaian kontrol ini akan menjelaskan kontaktor apa saja yang akan kita gunakan dan kontaktor mana saja yang akan hidup. Sedangkan di sebelah kanan ini rangkaian daya akan menjelaskan mengenai bagaimana sumber 3 fasa masuk ke dalam motor dan kecepatan apa saja yang dihasilkan oleh motor itu sendiri atau motor Dahlander yang kita gunakan. Nah, pertama kita masuk ke rangkaian kontrolnya terlebih dahulu. Pada rangkaian kontrol, kita hanya memerlukan salah satu fasa untuk menyuplai tegangan masuk ke dalam rangkaiannya. Jadi di sini saya ambilkan saja dari fasa R, yaitu dari MCB. Jadi dari sumber akan masuk ke dalam MCB. Di sini MCB digunakan untuk sebagai pengaman rangkaian apabila terjadi arus pendek ataupun adanya beban berlebih. Jadi di sini fungsi MCB adalah sebagai komponen pengaman. Nah, sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu bahwa pada rangkaian kontrol ini kita menggunakan 3 buah kontaktor. Kontaktor yang kita gunakan adalah kontaktor dengan simbol K1, lalu ada kontaktor 2 dengan simbol K2 dan kontaktor 3 dengan simbol K3. Nah, kita lanjut. Keluaran dari MCB itu akan masuk ke dalam tor. Di sini tor yang akan kita gunakan ada 2. Di mana tor sendiri merupakan thermal overload relay. Tor adalah komponen pengaman yang digunakan untuk memutus rangkaian apabila terjadi suhu yang berlebihan pada motor. Jadi suhu motor yang terlalu berlebih akan merusak motor. Untuk itu diperlukan komponen tor ini untuk mencegah terjadinya kerusakan pada motor tersebut. Nah, selanjutnya keluaran dari tor akan masuk ke dalam push button NC mushroom, di mana ini merupakan push button NC yang digunakan sebagai tombol emergency. Keluarannya itu akan masuk ke dalam tombol off atau push button NC yang kita beri kode S1. Lalu selain masuk ke dalam masukan S1 juga masuk ke dalam masukan terminal 13 dari anak kontak NC, anak kontak NO, kontaktor K2. Jadi untuk masing-masing kontaktor itu memiliki anak kontak. Untuk kontaktor K1 itu kita menggunakan 2 anak kontak, dimana satunya itu adalah kontaktor anak kontak NO yang digunakan sebagai pengunci pada tombol on 1. Lalu yang kedua adalah anak kontak NC kontaktor K1 yang digunakan sebagai pengaman untuk kontaktor K2 dan K3. Lalu untuk K2 itu kita menggunakan ada 4 anak kontak, di mana 3 diantaranya itu adalah terhubung secara atau bertipe NO. Nah, yang satu digunakan sebagai pengunci pada tombol off, yang satunya digunakan untuk pengunci pada tombol on 2, dan yang satunya digunakan sebagai pengaman untuk kontaktor K3. Sisanya yaitu anak kontak bertipe NC yang digunakan sebagai pengaman untuk K1. Selanjutnya untuk kontaktor K3 juga memiliki satu anak kontak, di mana satunya itu bertipe NC yang digunakan sebagai pengaman untuk kontaktor K1. Nah, kita lanjut. Jadi keluaran untuk kontaktor K2 tadi akan masuk ke dalam keluaran dari tombol off atau push button S1 ini. Nah, keluaran dari push button S1 juga akan diparalelkan masuk ke on 1 dan on 2. Di sini saya akan bagi menjadi 2 bagian, di mana bagian sebelah kiri ini akan merepresentasikan atau menjelaskan bagaimana hidupnya kontaktor K1. Dan di sebelah kanan ini akan merepresentasikan bagaimana cara hidupnya kontaktor K2 dan kontaktor K3. Nah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu, tapi sebelumnya di sini kita harus ketahui bahwa tombol on yang kita gunakan ada 2, di mana masing-masing dari tombol on itu memiliki 2 tipe anak kontak, yaitu tipe anak kontak NO dan tipe anak kontak NC. Di sini saya sudah siapkan gambarnya. Ini adalah bentuk dari tombol push button yang kita gunakan, di mana dalam satu push button ini terdapat 2 buah anak kontak. Jadi ketika kita menekan 1 kali, maka tombol yang semulanya NO akan berubah menjadi NC, dan yang semulanya NC akan berubah menjadi NO. Nah, tujuan penggunaan tombol ini yaitu sebagai pengaman agar rangkaian tidak hidup dalam 2 kondisi. Jadi, motor Dahlander tidak akan bisa hidup dalam 2 kondisi dalam satu waktu yang sama. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kontaktor dan motor, maka diperlukan pengaman seperti salah satunya yaitu menggunakan tombol on dengan 2 tipe anak kontak ini. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa kita menggunakan 3 kontaktor. Nah, apa sih guna kontaktor di sini? Kontaktor di sini digunakan sebagai saklar otomatis. Jadi, ketika dia
disuplai oleh arus koilnya, maka dia akan merubah seluruh anak kontak NO menjadi NC dan NC menjadi NO. Nah, itulah yang disebut sebagai saklar otomatis. Jadi dia memanfaatkan medan magnet untuk bisa merubah anak kontak tersebut. Oke, kita lanjut. Sekarang keluaran dari S1, keluaran dari tombol off itu akan sampai atau masuk ke dalam tombol on 2, atau tepatnya itu adalah anak kontak NC dari on 2. Keluarannya yaitu akan masuk ke dalam anak kontak on 1 dengan anak kontak NO. Nah, sebelum masuk ke dalam on 1 ini atau yang diberi simbol sebagai S2, itu juga diparalelkan masuk ke terminal 13 dari anak kontak kontaktor 1 dengan tipe NO. Keluarannya yaitu ada pada terminal 14 akan masuk ke dalam keluaran dari on 1 yang diberi simbol S2 tadi. Nah, keluaran dari S2 akan masuk ke dalam anak kontak kontaktor K3, di mana kontaktor K3 ini anak kontaknya bertipe NC, yaitu tepatnya pada terminal 11 sebagai masukan. Keluarannya yaitu terminal 12 akan terhubung dengan anak kontak NC pada kontaktor K2, yaitu pada terminal 11. Dan keluarannya yaitu pada terminal 12 akan terhubung dengan terminal A1 dari koil kontaktor K1. Dan A2-nya akan terhubung ke sumber netral. Nah, sebelumnya di sini kita juga menggunakan satu buah lampu pilot lamp, di mana lampu ini digunakan sebagai indikator bahwa K1 sedang dalam kondisi on atau hidup. Nah, sekarang kita sudah tahu di sini fungsi tombol on 1 adalah untuk menghidupkan kontaktor K1. Nah, ketika kita menekan tombol S2 atau on 1 ini yang bertipe NO, maka di kondisi yang bersamaan S2 dengan tipe NC akan terbuka. Jadi selama kontaktor K1 hidup, maka kontaktor K2 dan K3 tidak akan pernah hidup atau dalam kondisi off. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana cara menghidupkan K2 dan K3. Nah, keluaran dari tombol off ini akan masuk ke dalam tombol on 1, di mana tombol on 1 ini memiliki dengan anak kontak NC dan disimbolkan sebagai S2. Keluaran S2 akan masuk ke dalam tombol on 2 dengan tipe anak kontak yaitu NO. Nah, selain masuk ke dalam masukan dari tombol on 2, keluaran dari S2 juga masuk ke dalam terminal 13 dari anak kontak kontaktor K2 dengan tipe NO. Nah, keluarannya yaitu pada terminal 14 akan terhubung dengan keluaran dari S3 atau on 2. Nah, keluaran on 2 juga akan terhubung masuk ke terminal 11 dari anak kontak NC kontaktor K1. Keluarannya yaitu terminal 12 akan masuk ke dalam terminal A1 dari kontaktor K2. Sebelum masuk ke terminal A1, itu juga akan masuk ke dalam terminal 13 dari kontaktor K2 bertipe NO. Nah, keluarannya yaitu pada terminal 14 akan masuk ke dalam A1 dari kontaktor K3 dan A2-nya akan terhubung ke netral. Ini adalah koil yang digunakan untuk menghidupkan atau menghasilkan medan magnet, baik itu K1, K2, dan K3. Nah, di sini kita juga menggunakan satu buah lampu atau pilot lamp yang digunakan sebagai indikator bahwa K2 ataupun K3 dalam kondisi hidup atau on. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui mengenai bagaimana komponen dan aliran arus dari rangkaian kontrol ini, sekarang kita pelajari bagaimana rangkaian daya dari motor Dahlander yang kita gunakan. Jadi rangkaian daya ini menjelaskan bagaimana arus atau sumber fasa 3 fasa itu masuk ke dalam motor. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu di mana motor Dahlander ini memiliki 6 terminal. Ada U1, V1, W1, ada U2, V2, dan W2. Untuk menghidupkan motor dengan konfigurasi delta, maka yang perlu dihidupkan itu adalah U1, V1, dan W1 mendapatkan fasa R, S, dan T. Sedangkan U2, V2, dan W2-nya itu tidak kita jumper dan tidak kita hubungkan ke sumber 3 fasa. Dengan begitu, motor akan hidup dalam konfigurasi delta. Jadi, bagaimana cara menghidupkan dengan konfigurasi delta? Tentu kita harus mengubah anak kontak NO pada kontaktor K1 ini menjadi NC. Nah, tapi dengan syarat K3 dan K2 juga dalam kondisi NO, bukan dalam kondisi NE. Sehingga U2, V2, dan W2 tidak akan mendapatkan sumber tegangan 3 fasa. Nah, lalu bagaimana cara menghidupkannya dengan konfigurasi bintang-bintang? Untuk menghidupkan motor Dahlander dengan konfigurasi bintang-bintang, maka U2, V2, dan W2 harus mendapatkan sumber RST masing-masingnya secara berurut. Maksudnya, U2 mendapatkan fasa R, V2 mendapatkan fasa S, dan W2 mendapatkan fasa T.
dengan begitu, lalu U1, V1 dan W1-nya harus disaling dijumper atau harus saling dihubungkan sehingga akan tercipta hubungan konfigurasi bintang-bintang tadi. Nah, sebelumnya saya sebutkan bahwa tadi terdapat anak kontak dari masing-masing kontaktor, yaitu ada anak kontak utama dari kontaktor K3, ada anak kontak utama dari kontaktor K1, dan anak kontak utama dari kontaktor K2. Nah, selain anak kontak, di sini juga terdapat tor sebagai pengaman apabila terjadi suhu berlebih pada motor, dan juga terdapat dua buah MCB, yaitu MCB 3 fasa. Nah, untuk MCB 3 fasa yang pertama itu diambilkan dari sumber masukannya RST, lalu keluarannya akan masuk ke terminal 1, 3, dan 5 dari anak kontaktor K3. Nah, itu keluarannya yaitu ada di terminal 2, 4, dan 6 akan terhubung dengan tor, dan keluaran dari tor akan terhubung masing-masingnya ke U2, V2, dan W2. Nah, lalu untuk MCB 3 fasa yang kedua sama, yaitu mendapatkan fasa R, S, dan T. R-nya akan terhubung dengan fasa RST, keluaran MCB akan terhubung dengan anak kontaktor K1, di mana terminal 1, 3, dan 5 akan mendapatkan fasa secara berurut, yaitu 1R, 3S, dan 5T. Keluarannya yaitu 2, 4, 6 akan terhubung dengan tor, dan keluaran tor juga akan terhubung ke U1, V1, dan W1-nya. Nah, untuk U1, V1, dan W1 itu akan terhubung dengan anak kontaktor K2, di mana untuk masukan dari anak kontak ini akan saling dijumper atau akan saling terhubung. Satu terhubung dengan 3 dan satu terhubung dengan 5, begitupun sebaliknya. Lalu untuk 2, 4, dan 6 akan terhubung dengan fasa U1, V1, dan W1 secara berurut. U1 terhubung dengan 2, V1 terhubung dengan 4, dan W1 terhubung dengan 6. Ini akan menciptakan konfigurasi bintang. Nah, mungkin itu sedikit gambaran mengenai komponen apa saja yang kita gunakan pada rangkaian yang akan kita simulasikan ini. Mungkin selanjutnya kita akan membahas langsung saja simulasinya agar bisa menjadi lebih jelas. Baiklah, sekarang kita masuk saja langsung ke dalam simulasinya, di mana di sini akan terlihat lebih jelas bagaimana motor tersebut bisa hidup. Kita hidupkan mode simulasinya. Nah, tadi sempat disebutkan bahwa untuk mencapai konfigurasi delta, kita harus menghubungkan U1, V1, dan W1-nya ke fasa RST masing-masingnya. U1 terhubung R, V1 terhubung S, dan W1 terhubung dengan T. Lalu untuk U2, V2, dan W2-nya itu tidak terhubung kemanapun, atau tidak saling jumper, atau bahkan tidak terhubung ke sumber 3 fasa. Nah, dengan begitu K3 dan K2 harus aktif, dan K3 dan K2 harus nonaktif, dan K1 harus aktif, atau K1 harus berubah menjadi NC, sedangkan K3 dan K2 harus dalam kondisi NO. Nah, coba kita hidupkan K1-nya terlebih dahulu untuk membuktikan motor akan hidup dengan speed 1 atau speed yang lambat. Nah, kita tekan tombol on 1. Nah, dapat terlihat ketika saya menekan tombol on 1 ini, tombol on 1 yang tipenya NC di atas akan berubah menjadi NO. Ini dimaksudkan agar motor tidak bekerja dalam dua kondisi yang sama sehingga dapat merusak motor. Jadi, secara otomatis ketika kita menekan tombol S2 yang ada di bawah yang awalnya bertipe NO, maka akan merubah tombol S2 yang di atas yang awalnya bertipe NC menjadi NO, sehingga harus tidak bisa melewati S2, dan K2 dan K3 akan dalam kondisi off atau tidak mendapatkan arus untuk koilnya. Nah, selanjutnya kita lihat. Ketika koil K1 ini mendapatkan arus dari sumber, arus akan mengalir dari sumber masuk ke S2 atau tombol on 1 ini, lalu diteruskan ke K1. K1 mendapat trigger arus sementara sehingga menghidupkan koilnya. Koil hidup akan merubah nilai NO dan NC pada anak kontaknya. Anak kontak yang awalnya NO akan berubah menjadi NC, begitupun sebaliknya. Sehingga anak kontak NO K1 yang sebagai pengunci ini, yang awalnya NO ketika K1 mendapat trigger, sekarang berubah menjadi NC. Dan arus tetap bisa mengalir ke dalam koil kontaktor 1 ini akibat anak kontak ini sudah mengunci atau sudah merubah posisinya dari posisi awalnya. Begitu juga untuk anak kontak K1 yang ada di sebelah kanan atau sebagai pengaman dari K2 dan K3. Dia awalnya bertipe NC, sekarang sudah bertipe NO karena akibat hidupnya kontaktor atau koil dari kontaktor K1. Nah, dengan hidupnya koil dari kontaktor K1 ini juga akan menghidupkan anak kontaknya yang terhubung pada rangkaian daya. Jadi pada rangkaian daya ini ada 3 anak kontak utama NO dari kontaktor K1. Dengan begitu arus RST akan masing-masing dari arus RST akan masuk ke dalam U1, V1, dan W1. Sehingga U1, V1, dan W1 mendapatkan sumber RST secara berurutan. U1 mendapatkan R, V1 mendapatkan S, dan W1 mendapatkan T. Lalu U2, V2, dan W2 juga tidak mendapatkan arus dari sumber ataupun juga tidak saling dijumper pada U1, V1, dan W1-nya. Karena K3 dan K2 itu dalam kondisi NO atau tidak terhubung dengan sumber. Nah,
Selanjutnya, bagaimana cara mengubah motor ini menjadi kecepatan yang kedua atau kecepatan yang lebih cepat dari kondisi pertama ini. Nah, untuk merubahnya ke kecepatan yang kedua, kita hanya perlu menekan tombol on 2 yang ada, yang kita simbolkan sebagai S3. Nah, coba perhatikan ketika saya tekan tombol S3 ini. Nah, dapat terlihat untuk tombol S3 yang di atas yang semulanya NC itu berubah menjadi NO, sehingga arus yang mengalir masuk ke dalam kontaktor K1 sekarang diputus atau terputus, sehingga kontaktor K1 tidak akan bisa hidup karena kontaktor K2 dan kontaktor K2 dan K3 sekarang dalam kondisi hidup. Nah, arus mengalir dari sumber masuk ke dalam tombol S2 lalu diteruskan masuk ke dalam tombol S3 atau on 2. Nah, selain itu juga masuk setelah dari tombol S3 akan diteruskan masuk ke kontaktor 2 dan kontaktor 3. Dengan aktifnya kontaktor K2, maka seluruh anak kontaknya akan merubah posisinya dari kondisi awalnya. Di sini K2 anak kontak yang di atas yang awalnya NO sekarang berubah menjadi NC. Nah, untuk K1 karena K1 tidak aktif dan anak kontaknya awalnya adalah NC, sekarang dia tidak merubah posisinya karena K1 dalam kondisi off gitu. Jadi setelah S3 ini dipencet atau ditekan, maka seluruh anak kontak NO-nya akan berubah menjadi NC. Nah, perhatikan karena K2 dan K3 yang hidup, anak kontak dari K3 dan K2 yang ada pada rangkaian daya juga akan merubah posisinya dari kondisi awalnya. Semulanya anak kontaknya bertipe NO, sekarang sudah bertipe NC. Lalu apa akibatnya? Akibatnya U2, V2, dan W2 itu masing-masing akan mendapatkan sumber RST secara berurut. U2 mendapatkan sumber R, V2 mendapatkan sumber S, dan W2 mendapatkan sumber T. Nah, lalu U1, V1, dan W1-nya karena K2 juga ikut hidup atau merubah posisinya dari kondisi awal, maka U1, V1, dan W1 akan dijumper. Inilah yang menyebabkan hubungan bintang-bintang dan mengakibatkan motor merubah kecepatannya menjadi kecepatan yang kedua atau memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari kondisi yang pertama, tetapi torsinya menjadi lebih rendah. Selanjutnya, untuk mematikan motor, kita tidak bisa langsung mematikan motor dengan menekan tombol off, karena perlu diperhatikan bahwa motor dalam kondisi keadaan berputar dengan kecepatan 2 atau kecepatan yang kencang, itu tidak bisa langsung dimatikan. Nah, kita buktikan. Nah, tidak bisa langsung dimatikan. Hal ini karena untuk tombol off itu diparalelkan dengan anak kontak NO dari K2. Sekarang kondisinya, koil dari kontaktor K2 itu dalam kondisi aktif, sehingga anak kontak NO-nya itu berubah menjadi NC, sehingga tombol off dalam kondisi terkunci atau arus tetap bisa melalui tombol ini melalui anak kontak K2. Nah, untuk mematikannya kita perlu mengubahnya ke kondisi K1 aktif atau mengubah motor dalam kondisi kecepatan 1 atau kecepatan yang lebih lambat. Nah, kita ubah ke dalam kecepatan yang lebih lambat sehingga K2 di sini menjadi NO kembali. Nah, dengan begitu kita bisa mematikan motor. Nah, berbeda kasusnya apabila terjadi trouble pada rangkaian. Nah, coba kita hidupkan kecepatan 2 lagi. Nah, ketika motor berputar dengan kecepatan 2 dan apabila terjadi trouble atau masalah, kita bisa menekan langsung tombol emergensinya sehingga kita tidak perlu merubahnya ke kecepatan 1 terlebih dahulu. Nah, coba kita tekan tombol emergensi. Nah, di sini motor langsung mati. Nah, begitulah cara kerja atau prinsip kerja dari motor Dahlander. Jadi perlu diketahui bahwa untuk motor Dahlander ini hanya akan menjalankan satu konfigurasi saja, sehingga konfigurasi yang lain itu akan mati apabila salah satu konfigurasi itu dalam keadaan aktif. Mungkin untuk kurang lebih dari rangkaian delta bintang-bintang begini prinsip kerjanya. Jadi ketika arus berlebih nanti untuk torque juga akan memutus rangkaian sehingga rangkaian motor juga akan mati. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas bagaimana rangkaian dengan tipe bintang-bintang-bintang. Baiklah, kita lanjutkan pada simulasi rangkaian bintang-bintang. Nah, sebenarnya untuk rangkaian bintang-bintang ini rangkaiannya masih sama seperti sebelumnya, tapi bedanya di sini kita tidak menggunakan kontaktor K3-nya. Nah, di sini kita hilangkan juga untuk kontaktor K2 yang sebelumnya ada di sini. Sekarang sudah hilang dan K2-nya kita pindahkan untuk menggantikan K3 sebelumnya. Di sini juga hanya terdapat dua kontaktor, yaitu kontaktor K1 dan kontaktor K2.
Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke rangkaian kontrol dan rangkaian dayanya. Pertama kita bahas rangkaian kontrol. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa rangkaian kontrol itu disuplai menggunakan tegangan satu fasa. Di sini dia melewati MCB terlebih dahulu, keluaran MCB akan masuk ke dalam TOR atau Thermal Overload Relay, dan keluaran TOR akan masuk ke dalam tombol emergency. Di mana selanjutnya tombol emergency akan meneruskan arus masuk ke dalam tombol off 1, dan masukan tombol off 1 juga akan terhubung dengan anak kontak NO dari kontaktor K2. Keluarannya yaitu terminal 14 akan terhubung dengan keluaran tombol off yang digunakan pada rangkaian dahlander ini. Nah, keluaran dari tombol off juga akan dibagi menjadi dua bagian, ada bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kiri akan merepresentasikan hidupnya kontaktor K1, dan bagian sebelah kanan akan merepresentasikan hidupnya kontaktor K2. Nah, keluaran dari MCB akan kita bahas sebelah kiri terlebih dahulu. Keluaran off 1 akan masuk ke dalam tombol on 2 yang bertipe NC. Keluarannya akan masuk ke dalam tombol on 1 yang bertipe NO, dan juga masuk ke dalam anak kontak kontaktor K1 bertipe NO pada terminal 13. Keluarannya pada terminal 14 akan terhubung dengan keluaran dari tombol on 1 yang diberi simbol sebagai S2. Keluaran S2 akan masuk ke dalam anak kontak kontaktor NC dari kontaktor 2 pada terminal 11, dan keluarannya yaitu terminal 12 akan masuk ke dalam terminal A1 dari kontaktor K1. A2-nya akan terhubung dengan netral untuk agar coil bisa menciptakan medan magnet dan merubah kondisi anak kontak yang semulanya NO menjadi NC ataupun sebaliknya. Di sini juga tetap digunakan satu buah pilot lamp sebagai penanda bahwa K1 dalam kondisi off. Selanjutnya untuk sebelah kanan, yaitu untuk merepresentasikan hidupnya kontaktor K2, itu keluaran dari S1 akan masuk ke dalam tombol on 1. Nah, akan masuk ke dalam tombol on 1 yaitu S2, disimbolkan sebagai S2, dan keluarannya akan masuk ke dalam tombol on 2 yang merupakan yang bertipe NO. Nah, selain masuk dari on 1 yang bertipe NC ini, selain keluarannya masuk ke dalam tombol on 2, juga masuk ke dalam anak kontak NO dari kontaktor K2, tepatnya pada terminal 13. Keluarannya yaitu terminal 14 akan masuk ke keluaran dari tombol on 2. Nah, keluaran tombol on 2 atau S3 akan masuk ke anak kontak kontaktor K1 bertipe NC pada terminal 11, dan keluarannya terminal 12 akan terhubung langsung dengan coil dari kontaktor K2, tepatnya pada terminal A1. Lalu A2-nya akan terhubung ke netral untuk agar coil bisa menciptakan medan magnet. Di sini juga terdapat satu buah pilot lamp yang digunakan sebagai lampu penanda untuk hidupnya K2. Nah, pada rangkaian daya, untuk rangkaian daya, sekarang kita hanya memiliki dua buah anak kontak utama. Tepatnya satu buah anak kontak utama itu memiliki 3 buah anak kontak yang bertipe NO. Nah, di sini ada anak kontak untuk K1, dan ini anak kontak untuk K2. Nah, K1 akan terhubung dengan U1, V1, dan W1, sedangkan K2 akan terhubung dengan U2, V2, dan W2. Nah, di sini juga menggunakan 2 MCB 3 fasa, di mana satu MCB akan terhubung dengan U2 V2 dengan anak kontak K2, dan satu MCB lainnya akan terhubung dengan anak kontak dari K1. Nah, untuk pengertian dan fungsi dari masing-masing komponennya mungkin sudah dijelaskan pada simulasi pertama tadi. Langsung saja kita masuk ke simulasi yang kedua ini agar lebih jelas bagaimana cara kerja motor dahlander dengan hubungan bintang-bintang. Oke, saya mulai simulasinya. Ketika saya menekan tombol on 1, ini akan menghidupkan motor dalam kondisi speed 1. Coba kita pencet atau coba kita tekan. Nah, di sini saat saya tekan, kontaktor K1 akan mendapatkan suplai tegangan dari sumber, sehingga K1 akan merubah seluruh anak kontaknya menjadi kondisi yang berterbalikan dari kondisi awalnya. Di sini awalnya NO sekarang berubah menjadi NC, di sini yang awalnya NC berubah menjadi NO. Dengan begitu, K1 akan selalu mendapatkan tegangan karena hidupnya anak kontak K1 yang berada di atas ini. Nah, hidupnya K1 juga akan mempengaruhi anak kontak utama K1 yang ada pada rangkaian daya. Dengan begitu, U1, V1, dan W1 tetap akan mendapatkan sumber RST secara berurut. U1 mendapatkan sumber R, V1 mendapatkan sumber S, dan W1 mendapatkan sumber T. Nah, lalu di sini motor akan terhubung dengan bintang dan memiliki kecepatan 1 atau dengan speed rendah tetapi memiliki torsi yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana cara merubahnya ke kondisi yang kedua, yaitu dengan speed yang tinggi tetapi torsi yang rendah. Kita hanya perlu menekan tombol on 2. Nah, coba perhatikan ketika saya tekan tombol on 2 ini, maka akan menghidupkan motor dalam kondisi kecepatan yang cukup tinggi dengan torsi yang rendah. Kenapa? Karena sekarang K2-nya hidup. Jadi ketika tombol on 2 ditekan, maka arus dari sumber akan mengalir
masuk ke dalam K2 secara sesaat, karena di sini hanya digunakan push button. Nah, kondisi sesaat ini akan merubah seluruh anak kontak dari K2 ini yang awalnya NO menjadi NC ataupun sebaliknya. Sehingga K2 yang ada sebagai pengunci di samping ON2 ini atau yang diparalelkan dengan ON2 ini akan berubah menjadi NC. Dengan begitu arus dari sumber akan selalu menyuplai masuk ke dalam koil dari kontaktor K2. Dengan begitu kontaktor K2 akan selalu aktif dan merubah seluruh anak kontaknya. Nah, coba perhatikan rangkaian daya. Ini awalnya adalah bertipe NO. Sekarang karena hidupnya K2 sekarang berubah menjadi NC. Dengan begitu, U2, V2, dan W2 akan masing-masingnya mendapatkan fasa R, S, dan T secara berurut. U2 mendapatkan R, V2 S, dan W2 mendapatkan fasa T. Tetapi untuk U1, V1, dan W1-nya itu tidak terhubung kemanapun karena K1 dalam kondisi off. Nah, begitu juga pada kondisi kecepatan 1 tadi, ketika K1 hidup, maka K2 akan ketika K1 berubah menjadi NC, maka K2 akan berubah menjadi NO. Sehingga U2, V2, dan W2-nya juga tidak mendapatkan arus dari sumber. Dengan begitu, inilah yang disebut sebagai motor yang terhubung secara bintang-bintang. Nah, selanjutnya, sebenarnya rangkaian ini memiliki keunggulan dalam sistem keamanannya. Jadi, untuk menghidupkan motor ini, kita hanya perlu menekan salah satu tombolnya saja. Jadi maksudnya ketika kita ingin mengaktifkan dalam kecepatan yang rendah, kita hanya perlu menekan tombol on 1. Kita tekan tombol on 1, maka dia bisa ke kecepatan 1. Lalu untuk merubahnya ke kecepatan kedua atau kecepatan yang tinggi, kita hanya menekan tombol on 2. Dengan begitu dia berubah ke kecepatan 2. Jadi kita tidak perlu mematikan rangkaian terlebih dahulu untuk bisa mengoperasikan motor dari kondisi 1 ke kondisi 2-nya. Kenapa? Karena kita di sini menggunakan tombol on dengan tipe anak kontak NONC. Jadi karena motor tidak bisa hidup dalam dua kondisi yang bersamaan dalam satu waktu, maka dibuatlah sistem interlock seperti ini. Nah, dengan begitu itulah keunggulan dari sistem rangkaian yang dibuatkan pada simulasi ini. Kita bisa membuat motor bekerja bisa dari kondisi 1 langsung ke kondisi 2 tanpa harus mematikan motor Dahlander itu sendiri. Nah, baik, selanjutnya untuk mematikan rangkaian sama seperti rangkaian delta bintang-bintang. Kita tidak bisa mematikannya ketika motor dalam kondisi cepat. Kita harus hidupkan kontaktor K1 dan memutus kontaktor anak kontak NC dari kontaktor K2. Nah, langsung kita praktekkan. Di sini hidupkan K1 terlebih dahulu, lalu kita matikan. Nah, kalau dalam kondisi motor dalam kondisi cepat langsung kita matikan, itu tidak akan bisa karena ada pengunci K2 di sini. Jadi kita perlu mengubahnya menjadi kecepatan 1 baru bisa mematikannya. Nah, begitu juga apabila terjadi kondisi trouble, walaupun motor dalam kondisi kecepatan 2, maka tetap bisa kita matikan dengan menekan tombol emergency. Nah, mungkin hanya sekian simulasi dari rangkaian Dahlander ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Baik, terakhir kita masuk ke dalam kesimpulannya. Jadi, setelah simulasi yang telah kita lakukan, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan, yaitu motor Dahlander adalah motor yang memungkinkan operasi pada dua kecepatan yang berbeda, dengan kecepatan rendah ataupun dengan kecepatan tinggi melalui konfigurasi delta atau bintang. Nah, perubahan konfigurasi gulungan stator mempengaruhi impedansi, arus, dan jumlah kutub efektif yang kemudian mempengaruhi kecepatan putar motor Dahlander itu sendiri. Fleksibilitas ini memberikan kemampuan untuk memilih kecepatan yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi, mencapai kombinasi torsi dan kecepatan optimal, serta penerapan motor Dahlander membutuhkan pengetahuan teknis yang baik dan dapat memberikan efisiensi operasional yang tinggi dalam berbagai kondisi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.